ada berhubungan dengan tekanan darah, tapi bukan satu-satunya penyebab. Ya, nanti kita akan lihat. Dan juga saya disclaimer juga ada nanti beberapa contoh kasus yang pernah dengan nutritional healing itu sembuh. Sekali lagi kita selalu berbicara case by case ya, kasus demi kasus. Jadi tidak bisa semua digeneralisir biarpun penyakitnya sama. Oke, itu yang paling penting. Dan yang kedua, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan hanya dengan nutrisi. Karena selalu saya contohkan, kalau kita mau mobil itu berjalan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Satu adalah bahan bakar. Jadi bahan bakar akan meliputi dari bahan bakar itu sendiri dan oli-olinya. Kemudian yang kedua adalah aki. Ketiga adalah sistem dari mobil itu sendiri, yaitu kabelnya, hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, demikian juga sama dengan tubuh kita, bahwa tidak bisa hanya kita berbicara nutrisi menyembuhkan semuanya. Kenapa? Karena nutrisi hanya sebagai bahan bakar. Tetapi tubuh itu juga punya aki, punya energi, punya tenaga. Di mana memang salah satu penghasil tenaga yang mempertahankan energi tadi atau tenaga tadi, itu adalah nutrisi. Tetapi kalau ada nutrisi, tetapi energinya sudah tidak bisa tersuplai dari nutrisi, ya artinya bensinnya ada, tapi akinya drop. Kita nggak bisa starter itu mobilnya. Sama dengan tubuh kita. Nutrisinya banyak, sudah dikasih yang terbaik, tetapi tubuh kita ini energinya drop, maka tidak bisa memaksimalkan nutrisi yang kita makan. Akhirnya orang selalu bilang, dulu saya makan 1 tablet sudah oke loh, sudah terasa, tetapi sekarang harus 2 atau 3, bahkan lebih dari itu, apa nih tubuhnya resisten? Kalau kita berbicara nutrisi, kita tidak berbicara resisten. Kalau obat, ya ada kemungkinan kita resisten. Tetapi kalau nutrisi, berarti kemungkinannya adalah energinya drop. Jadi yang dibenahi sebenarnya juga adalah meningkatkan energi tadi. Nah, yang ketiga, ini adalah kita berbicara dengan kabel. Ya, kabel-kabel antara spare part satu dengan spare part yang lain, menghubungkan organ satu dengan organ yang lain, kita melalui sistem syaraf dan pembuluh darah. Kalau sistem syaraf dan pembuluh darahnya ini tidak bagus, tentu juga akan menjadi kesulitan. Ya, jadi kabelnya ada yang putus, tentu kita nggak bisa juga starter mobil kita, atau mobil kita jalannya nggak benar. Misalnya belnya atau klaksonnya tidak bisa berbunyi, misalnya lampunya ada yang rusak, tidak nyala satu karena urusan kabel, bukan karena lampunya yang mati ya, rusak maksud saya balonnya, tetapi di sini adalah karena urusan kabel. Nah, demikian juga dengan tubuh kita, pada waktu tubuh ini punya kesulitan di sistem pembuluh darah dan sistem syaraf kita, maka juga akan terjadi pelemahan. Nah, nanti kita akan berbicara, kalau seperti di awal saya jelaskan, nutrisi menyuplai bahan bakar, kalau kita berbicara energi, meningkatkan energi tadi, kita akan berbicara di sini terapi. Terapinya kita menggunakan lampu inframerah, ya 150 watt. Ini pun khusus Bapak Ibu. Jadi ada lampu inframerah, terutama yang kita bisa gunakan merek Philips, 150 watt. Ada merek lain, yaitu Osram ataupun yang lain, tetapi yang buat saya yang paling efektif saat ini, panasnya yang cukup bagus, itu Philips 150 watt. Kenapa nggak 100 watt? Kenapa nggak 200? Nah, ini saya juga nggak tahu, karena ini berdasarkan mentor saya sharing, dan kemudian karena ini bukan juga ilmu yang saya pelajari dari istilahnya ilmu medis yang saya pelajari ya, tetapi hasilnya ini luar biasa. Contohnya bagaimana? Di saat saya minum B-kompleks, apakah ini B-kompleks cukup atau tidak? Kalau kelebihan, kan B-kompleks ini akan dibuang. Ya, dibuang, maka urin kita atau air seni atau air kencing kita warnanya kuning. Nah, pada waktu kita misalnya, apakah warna kuning ini karena kelebihan, atau karena tubuhnya ini nggak bisa nyerap? Karena nggak bisa nyerap? Karena energinya tadi rendah, ya, sehingga banyak yang terbuang gizi ini tadi. Karena tubuh tidak bisa melakukan penyerapan dengan baik. Nah, menggunakan lampu inframerah ini dan ada salep khusus ya yang dioleskan, baik itu di telapak kaki ataupun di punggung belakang tembusnya pusar, itu selama 1 jam. Kemudian setelah itu kita kalau misalnya
habis minum bikompleks, kemudian 1-2 jam kemudian kita melakukan sinar selama 1 jam, kemudian kita buang air kecil, biasanya putih. Ya, kalau di saat air seni kita ini warnanya jernih putih, tidak kuning lagi yang seperti sebelumnya, kita tahu bahwa vitaminnya terserap. Berarti sebelumnya tubuh kita tidak bisa menyerap. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kalau masih setelah kita kencing masih kuning, besok kita coba lagi masih kuning, lusa kita coba lagi kuning. Nah, kalau seperti ini berarti kelebihan. Kita boleh ngurangi dosisnya. Oh, tubuh saya sudah cukup ini. Nah, kita bisa melihat juga dari sisi seperti itu. Ini penggunaan meningkatkan energi. Nah, yang ketiga ini adalah untuk membenahi kabel-kabel di tubuh kita, yaitu sistem syaraf dan pembuluh darah. Salah satu caranya adalah menggunakan titik-titik akupuntur. Kenapa? Berapa sesi sebelumnya selalu ada titik akupuntur ya. Nah, ternyata ini meningkatkan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang memang ternyata tanpa harus nutrisi, tanpa obat, hanya titik akupuntur aja kita tekan-tekan atau dipasangkan magnet, ternyata kita hilang gejala yang kita alami. Misalnya sakit kepala, misalnya batuk yang parah gitu ya. Nah, ini salah satu cara kalau nutrisinya cukup di tubuh kita, perbaikannya cukup. Tetapi sistem syaraf dan pembuluh darah yang nggak bagus, maka ini bisa digunakan dengan akupuntur. Tapi kalau akupuntur aja dilakukan, tapi gizinya nggak ada, ya sama aja Bapak Ibu, kabelnya semua bagus, bahan bakarnya nggak ada, ya mobil nggak jalan juga. Nah, karena itu keseimbangan 3 hal ini sangat penting. Ya, dan pada waktu, kenapa saya harus menjelaskan ulang di topik jantung dan stroke, karena jantung dan stroke ini menggunakan ketiga-tiganya, tidak bisa hanya dengan nutrisi. Jadi menggunakan penyinaran lampu inframerah, dan juga penggunaan titik-titik akupuntur ini sangat penting. Oke, nanti kita akan coba lihat seperti apa. Jadi, kembali ke sini, Bapak Ibu, sistem pencernaan, dari mulut kita makan, makanan yang mengalir ke lambung, lambung menghancurkan makanan kita, kemudian makanan setelah hancur akan masuk ke dalam usus kecil, di dalam usus kecil ini gizinya masuk ke dalam darah. Ya, gizi dalam itu apa? Vitamin, karbohidrat, lemak, protein, masuk lewat usus kecil ke dalam darah, dan di usus besar ini air dan mineral yang akan masuk ke dalam darah. Kemudian sampahnya kita buang. Setelah masuk di dalam darah, makanan-makanan tadi akan terdistribusi lewat pembuluh darah, bersirkulasi, berputar ke seluruh sel-sel tubuh kita, dan nanti perintahnya dari liver. Ya, sel mana yang boleh ngambil, diubah jadi apa, protein tadi menjadi asam amino jenis apa supaya bisa dipakai oleh sel-sel tubuh kita. Ini perintahnya nanti dari sebagian besar dari liver. Kemudian darah tadi bisa mengalir karena ada pompa dari jantung ini. Jadi jantung ini cuma alat pompa sebenarnya kalau kita berbicara. Jadi kalau jantungnya nggak bisa pompa, maka darahnya nggak bisa mengalir. Karena itu jantung kita bisa memompa, maka darah akan berputar, bersirkulasi. Ya, jantungnya tidak bisa memompa, ya darahnya stop. Di saat darah stop, sel-sel tidak dapat makanan, ya kita akan tidak ada lagi. Kita bye-bye gitu ya. Nah, selamat tinggal sudah dalam kehidupan ini. Ini adalah fungsi utama jantung. Jadi, memompa darah. Ini yang fungsi utama. Karena itu, jantung ini tidak pernah berhenti bekerja selama kita masih hidup, maka jantung akan memompa terus 24 jam, 365 hari selama kita masih bisa hidup. Gitu ya. Nah, ini yang merupakan sistem dari kerja jantung. Nah, letak jantung itu ada di daerah kiri dari bagian dada kita, besarnya sel kepalan tangan kita, posisinya 2/3 dari tengah ini, tulang tengah dada kita, 2/3 di kiri, sepertiganya menuju ke arah kanan atau di tengah dada, ya, di antara 3/4 sama ke-5. Nah, ini adalah besaran dan letaknya. Kemudian di dalam jantung akan ada 4 ruang, satu ruang yang di atas ini kita katakan atrium, kiri 1, kanan 1, yang di bawah ini dikatakan ventricle atau bilik ya, kiri 1, kanan 1. Kemudian jantung ini bisa memompa juga karena ada sistem dari hormonal dan emosi. Seperti saya katakan, kita cerita 2 minggu lalu, pada waktu kita sedih, ya, maka kayaknya tubuh kita ini diikat gitu ya. Tubuh ini kayak diikat, padahal ya biasa aja gitu. Nah, ini karena sistem dari hormonal tadi. Di saat kita gembira kayaknya longgar sekali, padahal juga kita biasa aja gitu ya. Nah, ini adalah karena sistem dari hormonal. Nah, apa yang membedakan bilik ini atau atrium dan ventricle kiri dan kanan? Karena yang satu membawa darah yang berisi sampah,
Habis dari sel-sel tadi menyuplai makanan, ya itu pembuluh darah kita yang warna merah itu membawa makanan, kemudian kalau digambar ya, kalau di tangan atau di tubuh kita, kita hanya lihat yang biru, sebelahnya biru pasti ada yang warna, kalau digambar warna merah, sebenarnya kalau kita pegang, itu warnanya seperti putih tulang aja. Nah, pembuluh darah arteri tadi membawa makanan atau gizi tadi untuk menyuplai ke seluruh sel. Habis makanan tadi tersampaikan ke, atau nutrisi tadi disampaikan ke sel, maka dipakai oleh sel dan ada sampah. Sampahnya tadi masuk ke pembuluh darah balik atau vena. Kalau kita lihat di tubuh kita yang warna biru, itu merupakan sampah tadi. Ya. Nah, ini adalah fungsi dari salur sistem pembuluh darah dan jantung kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini memang di gambar-gambar itu selalu dibedakan dua warna, ya, merah dan biru. Biru itu membawa sampah, merah ini yang membawa makanan atau gizi. Oke, rata-rata secara normal 60 sampai 80 kali jantung itu akan berdenyut per menitnya, dan kemudian pada bayi ini akan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Ya, karena sirkulasi darah tadi lebih kecil, kan bayinya masih tidak terlalu besar, sehingga perputarannya menjadi lebih cepat, dan juga metabolisme tubuh bayi tadi menjadi cepat. Kenapa? Pembentukan sel-sel baru dia akan harus lebih cepat. Bapak Ibu bisa lihat, dalam 1 bulan aja mau naik berapa kilo gitu ya, setengah kilo, 1 kilo. Nah, di sini adalah tujuan makannya aja berapa jam sekali ya, minum susunya. Nah, ini adalah terjadi karena butuh pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan tubuhnya. Oke. Kemudian ya ini cuma informasi aja Bapak Ibu, panjang pembuluh darah itu kita itu sekitar 100.000 kilometer ya. Kalau ditarik garis itu ya dari yang paling kecil sampai paling besar, kemudian yang menghubungkan antara arteri dan vena ini ada namanya kapiler ya. Ini pembuluh darah lebih kecil lagi. Oke. Kemudian yang memberi makanan ke sel-sel di jantung ini adalah pembuluh darah, namanya pembuluh darah arteri koronaria. Oke, ini yang pembuluh darahnya di sini, ini yang mensuplai makanan ke sel-sel jantung. Ya. Nah, ini merupakan satu sistem peredaran darah atau sirkulasi tadi, ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari sini menuju ke seluruh tubuh, dan nanti dari seluruh tubuh akan masuk lagi ke sistem jantung. Dari yang kanan ya atas masuk darah kotor, kemudian dari ventrikel kanan bawah ini menuju ke paru-paru, dan kemudian nanti dari paru-paru ditukar oksigen dan karbon dioksida dan oksigen masuk lagi ke dalam atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh lagi. Di saat jantung memompa, ini menjadikan tekanan darah atas. Di saat jantung mengisi darah, itu menjadikan tekanan darah bawah. Ya, itu minggu lalu kita sudah sempat, 2 minggu lalu kita sempat bahas. Tekanan darah secara normal 110/120 untuk atas, dan 70 sampai dengan 80 mm Hg itu untuk tekanan darah bawah. Kalau di atas 80 sampai 90 sudah harus warning, 120 sampai 140 juga sudah warning. Ya, hati-hati ada lampu kuning. 140 ke atas sudah termasuk hipertensi, dan 90 ke atas untuk bawah itu sudah termasuk hipertensi. Oke. Darah itu dibentuk oleh sumsum tulang. Ya, darah kita bahas pada waktu sesi antibodi. Sel darah merah itu di sumsum tulang, sel darah putih di tulang belakang dan daerah sebagian tulang panggul kita, ya. Ini di sumsumnya semua. Ini yang akan membentuk. Oke. Kemudian fungsi darah membawa makanan, nutrisi tadi ya, apakah itu karbohidrat, lemak, dan seterusnya, karena dia sebagai media cairan ini tadi. Kemudian elektrolit, hormon, vitamin, antibodi, ini merupakan sel darah putih, oksigen. Oke. Kemudian dari jaringan sel darah yang sudah tidak dipakai, ini akan membawa karbon dioksida dan sampah-sampah lainnya. Ya, akan ditukar untuk karbon dioksida di paru-paru kita dengan oksigen, dan sampah-sampah lainnya akan diurai di liver. Oke. Beberapa penyakit jantung, di sini saya masukkan ada jantung bengkak atau kardiomegali, jantungnya membesar, ya, jantung bocor, arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, dan stroke. Oke, kita coba lihat satu persatu Bapak Ibu.
Jantung bengkak atau kardiomegali ini ada dua sebab utama, yaitu jantung membesar karena kerjanya yang berat atau beban kerja meningkat. Bagaimana cara beban kerja meningkat? Ya, jantung harusnya bisa memompa ringan, dia akan berat. Kenapa berat? Darahnya kental. Sama kayak kita punya pompa air, kalau ngangkatnya air kan bunyinya apa? Nyaring gitu ya. Tapi kalau yang diangkat itu lumpur, tentu kita sudah bisa tahu bunyinya berat sekali yang ada di pompa air kita. Demikian juga dengan jantung ini. Pada waktu darahnya bagus, ya sampah-sampahnya dikit, kemudian juga darahnya encer, maka jantung ini akan bekerja ringan. Tetapi pada waktu darahnya kental, jantung akan bekerja berat. Di saat terus-menerus seperti itu, beban kerja meningkat, maka yang terjadi adalah jantungnya membesar, tapi tidak punya tenaga. Ya, membesar organnya, jantungnya, tetapi tenaganya nggak ada. Ini salah satu sebab. Ya, bisa saja darah kental, bisa sebab lain adalah karena hipertensi. Ya, karena ada penyempitan di saluran pembuluh darah. Oke, jadi beban jantung berat bisa terjadi karena hipertensi, kardiomiopati yang otot jantungnya mulai melemah, katup jantungnya bermasalah, jantung koroner karena ada penyempitan tadi, aritmia, ini adalah irama jantungnya, tidak teratur dan debar-debar istilahnya, seperti itu. Penyakit tiroid, terutama yang hipertiroid, ini akan membuat kerja jantung lebih cepat, kalau hipotiroid membuat kerja jantung menjadi lebih lambat. Atau anemia yang kronis, anemia adalah kurang darah. Ya, pada waktu 2 minggu lalu kita sudah bahas, anemia atau kurang darah yang parah membuat kerja jantung juga berat. Kenapa? Tidak cukup gizinya, tidak cukup cairannya. Nah, ini akan berbahaya untuk jantung. Ya, oke. Apa yang bisa membantu untuk penyakit jantung? Ada yang namanya suplemen Q10. Di Indonesia belum ada, tetapi kalau di apotek banyak ya. Yang nama ada quinon itu adalah isinya Q10. Q10 ini atau koenzim nomor 10 ini merupakan satu koenzim yang bisa diproduksi oleh tubuh. Tetapi dengan bertambahnya umur kadang-kadang menjadi kurang. Jadi kalau kita berbicara secara umum, Q10 ini apa? Toniknya jantung. Toniknya jantung. Dan pada waktu Q10 kita cukup, gizi kita cukup, ternyata pembengkakan jantung yang secara medis barat tidak bisa disembuhkan, harus bergantung dengan obat terus-menerus, pelan-pelan ternyata sel jantung ini bisa terbaiki. Nah, ini yang luar biasa ya Bapak Ibu. Satu, Q10, kedua, gizi. Ya. Ketiga, tentu ini titik akupunturnya. Yang berhubungan dengan jantung ada namanya Nequan, Cuksanli, atau Senmen. Ya. Oke. Tapi ingat, darahnya jangan dibuat kental. Darahnya jangan dibuat kurang atau anemia tadi kurang gizi. Ya. Darahnya jadi jangan kurang minum, jangan kurang gizi, tentu harus kita penuhi dulu. Kan kita cari sebabnya tadi. Sebabnya yang mana nih? Oh, saya kurang gizi ya. Gizinya dibenerin. Gizi itu bukan masalah makan kenyang, Bapak Ibu. Kan sudah jelas bahwa makanan yang utama itu adalah protein dan vitamin. Karbohidrat sebenarnya hanya mencukupi dan lemak juga hanya sebagai penambahnya aja, bukan utama. Karena itu makan nasi, makan karbo itu bukan yang utama untuk tubuh ini bisa bekerja dengan baik. Nah, karena itu saya katakan sih cari penyebabnya dan nutrisinya yang kurang itu ditambah. Jadi kalau kurang gizi ya gizinya yang ditambah. Gizi yang mana yang saya kurang? Ya tinggal dilihat tadi ya. Saya kurang makan protein ya. Protein yang ditambah. Daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan. Itu yang kita berbicara protein. Oh saya ternyata darah saya kental karena saya kolesterol saya tinggi. Oke, apa penyebab kolesterol tinggi? Dicari lagi. Apakah karena makanan, gorengan-gorengan, minyak-minyak? Ya dihindarin. Kita mau tidak mau puasa makanan-makanan ini, menghindari dulu. Supaya apa? Kerja jantung yang benar. Kedua, kita bisa nambahkan apa ini? Untuk membuat kolesterol kita turunkan, kita bisa nambah omega 3. Ya. Kita bisa menambahkan fiber. Nah, ini yang untuk membantu. Jadi istilah nutrisi itu hanya mengikuti apa yang kurang. Penyakitnya boleh sama, tetapi sebabnya berbeda, maka nutrisinya akan berbeda. Oke. Ini adalah kalau kita berbicara jantung bengkak tadi. Jantung bengkak, kita terutama di sini adalah menambah nutrisi dari sebabnya dulu. Cari sebabnya, kemudian nutrisinya menambah. Oh, kolesterol, ya kita bisa nambah omega 3, kita bisa nambah fiber. Kurang minum, ya cuma menambah minum. Kurang gizi, menambah gizi. Gizi yang apa? Protein, B kompleks. Itu cukup nggak secara utama dari makanan
kita, daging, ikan, sayur, buah kita cukup nggak? Nah, ini apa yang kurang kita menambah. Dan suplemen yang utama ada Q10 dan titik akupuntur tadi. Ya, ini ada 3 ini kalau kita punya masalah dengan jantung bengkak. Oke. Terus obatnya kalau sudah dikasih apakah stop? Tidak, Bapak Ibu, obat tidak boleh stop, harus tetap dilanjutkan. Sampai nanti ada perbaikan, nanti dokter akan melihat, oh, jantungnya udah mulai membaik, maka obatnya akan dikurangkan dosisnya perlahan-lahan sampai bisa lepas, karena sudah sehat. Dan tidak boleh langsung di stop, ini untuk obat. Nah, kemudian penyakit jantung yang lain itu disebut jantung bocor. Ini kelainan pada katup jantung atau sekat. Jadi tadi kan ada 4 tuh ya, bisa di atas, bawah, kiri kanan tadi ini bermasalah namanya katup, atau sekat antara kiri ke kanan tadi itu ada sekatnya, itu ada yang bocor. Otomatis yang bersih dan kotor bercampur di daerah yang bersih. Kalau di daerah yang kotor nggak ada masalah karena nanti kan tinggal ke paru-paru ditukar oksigennya, karbon dioksida dengan oksigen, tetapi di saat di tempat yang banyak oksigen ini harusnya beredar ke seluruh tubuh, kemasukan karbon dioksida, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya kita menjadi sesak nafasnya. Akhirnya kita akan bisa lihat bibir bagian dalam ini biru atau ungu, kukunya ungu. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari sinyal atau gejala yang kita bisa lihat dari jantung bocor tadi. Bisa terjadi dari bawaan dari lahir, bisa juga karena kerusakan dari organ atau sekat-sekat di jantung kita karena faktor umur, karena penggunaan, ya karena pola hidup kita yang jelek sehingga penggunaan jantungnya berat. Ini akan menjadikan masalah sendiri ya. Jadi kalau bawaan lahir bagaimana? Kita bisa memperbaiki satu titik nekuan. Nekuan ini terus terang merupakan titik utama untuk organ jantung, Bapak Ibu. Ya, 3 jari yang minggu lalu kita juga ada bahas, 3 jari dari telapak tangan ini kita tekan-tekan 339 atau mau dipasang magnet, itu ada caranya. Kemudian yang kedua adalah makanannya harus terkontrol. Gizinya harus baik. Pada anak-anak ini ada 5 tahun ke bawah, Wisdom E hanya boleh diberikan 4 soft gel per hari, tidak boleh lebih. Ya, 200 IU itu sama dengan kurang lebih 4 soft gel, tidak boleh lebih. Kalau ini 5 tahun ke atas, kita bisa, 12 tahun ke bawah, itu 200 IU, 12 tahun ke atas sampai dengan dewasa, 400 IU. Ini adalah maksimal yang boleh diberikan, Wisdom E tadi. Perlahan-lahan, di saat ada titik akupunturnya dipasang 24 jam, kemudian vitamin E ini satu hari kita bisa konsumsi 200 atau 400 berdasarkan umur tadi, kemudian nutrisi yang lain mengikuti, kalau ada obat tetap ya Bapak Ibu ya, silahkan dimakan, ikutin, ini cuma memperbaiki dari sisi suplemen, tidak bisa langsung. Ya, nah, perlahan-lahan akan terjadi perbaikan. Oke, berapa lama? Bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung. Ada yang memperbaiki, ada yang merusak. Nah, tadi ya, maksudnya apa? Kita melanggar nggak yang boleh dan tidak boleh ini tadi. Kalau yang tidak boleh ini banyak kita langgar, ya itu akan memperlama. Dan mungkin seakan-akan ya tidak ada perubahan, tidak terjadi sesuatu yang bisa untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Karena selalu di sini katakan, cari sebabnya. Oke, nutrisi yang lain mengikuti dengan cara mencari sebab. Apa yang menyebabkan? Kalau memang bawaan dari lahir, ya kita berikan gizi yang bagus. Proteinnya cukup berdasar umur ya. Kalau di bawah 1 tahun ya tadi. ASI-nya harus eksklusif. Semua kalau bisa ASI, ibunya yang memberi ASI, gizinya harus bagus. Supaya apa? Air ASI-nya bergizi. Ya, oke. Ini adalah caranya. Aterosklerosis atau penumpukan lemak di dinding-dinding pembuluh darah. Ya, bisa aja nanti dikatakan lemak, bisa juga karena udah keras jadinya, oh ini pengapuran, bisa saja. Tetapi sekarang juga sebagian besar adalah sampah protein. Kalau pada waktu Bapak Ibu ingat, kita berbicara di liver, tubuh setiap hari rusak 432 miliar sel, di mana akan didaur ulang oleh liver, 70% akan dibentuk sel-sel baru. Nah, bagaimana kalau livernya tidak bisa mendaur ulang semuanya? Ini yang akan jadi beban atau menjadi darah menjadi lebih kental, dan akhirnya bisa juga jadi timbul plak. Atau kalau itu nanti di sendi, bisa terjadi pengapuran.
Tapi nanti diambil nih, oh ini ada sumbatan, apa ada lapisan-lapisan semi pengapuran. Setelah diambil yang dikatakan pengapuran tadi, atau kalau ini di sumbatan ini, pada waktu diambil, kemudian dilakukan penelitian di lab, oh ini protein. Nah, berarti kita sudah tahu. Kalau sudah tahu sebabnya, maka kita tahu problem utama kita liver. Tidak bisa mendaur ulang. Kedua, jadi bukan protein, itu protein yang kita makan ya Bapak Ibu ya, tetapi sampah protein. Itu yang pertama. Sampah ya dari kerusakan sel-sel tadi yang dimana harus diapoptosis atau didaur ulang. Kedua, kalau terjadi masalah protein yang tidak bisa diurai dengan baik oleh tubuh, yaitu oleh lambung, enzim-enzimnya tidak bisa urai. Kita kembali ke sesi 1-2 lagi, Bapak Ibu. Bisa dilihat lagi ya materi-materi pertama, bahwa protein harus diurai oleh enzim-enzim yang dihasilkan di lambung kita. Enzim terbanyak diproduksi antara jam 7 sampai jam 8 pagi, dan terbanyak kedua antara jam 6 sampai jam 7 malam. Karena itu, sarapan terbaik pagi hari adalah protein. Itu supaya apa? Supaya bisa diurai dengan baik. Bukan siang hari kita makan banyak, yang mengandung protein, di saat enzim lambung tidak siap atau kurang, maka proteinnya akan menjadi sulit diurai. Oke, nah ini yang saya contohkan juga, seperti kalau kita membeli satu rumah baru, di perumahan yang baru, seluruh pembuangan, saluran pembuangan di luar atau gotnya ya, kali kecilnya, di situ masih bersih. Tapi kalau kita sudah tinggal 5 tahun, banyak penghuninya juga, ya jangan kali 5 tahun, mungkin 2-3 tahun aja, sudah mulai terbanyak endapan-endapan dan mulai mengecil salurannya. Kenapa? Karena banyak endapan-endapan tadi. Demikian juga dengan pembuluh darah ini. Kalau makanan yang kita makan penuh kolesterol, penuh sampah, maka ini akan mulai terjadi penumpukan-penumpukan. Dan kalau makin banyak penumpukan seperti ini, ya darahnya susah lagi jalan. Di saat darah ini susah jalan, ini yang akan menjadi masalah dengan tubuh. Ya, tinggal masalahnya di mana? Kalau di daerah mata, ya kita bisa jadi stroke mata. Kalau nanti di daerah otak, kita menjadi pembuluh darah otak ya, kita menjadi stroke. Kalau di jantung, kita bisa jantung koroner. Kalau itu nanti di ginjal, ya kita bisa jadi gagal ginjal. Karena apa? Aliran darahnya tidak bisa mengalir dengan bagus. Oke, ini adalah kurang lebih kalau pipanya atau salurannya bersih, ya. Kemudian di sini sudah mulai ada penyumbatan, dan di sini kalau sudah di atas 75%. Nah, kalau ini terjadi di arteri koronaria, yaitu arteri atau pembuluh darah yang menyuplai makanan ke sel jantung kita, maka dokter bisa melakukan dengan cara pasang ring. Nah, ini apa? Supaya melebar lagi. Ini ditekan ke bawah supaya melebar dengan memasang cincin tadi. Itu tujuannya. Faktor yang lain dari arteriosklerosis ada pengerasan arteri. Jadi pembuluh darahnya mengeras. Disenggol dikit aja atau ketatap dikit aja, terbentur sedikit aja, terjadi pecah. Pecah pembuluh darah yang kita bisa lihat apa? Biru. Jadi kulit kita, kok jadi biru ya? Nah ini adalah pecahnya pembuluh darah tadi. Dicubit dikit, biru itu terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau pengerasan arteri ini terjadi biasanya salah satu penyebabnya adalah seorang perokok. Jadi kalau saya contohkan adalah kalau kita sering menyiram air dengan selang air, kita baru beli, selangnya bisa kita gulung, kita taruh di luar. Kena matahari, besok pakai lagi, habis pakai digulung, ditaruh lagi. Coba 1 tahun kemudian, kita akan melihat di selang tadi mulai banyak endapan-endapan. Ya, berarti sudah mulai kita bilang tadi mulai ada penyumbatan. Itu kalau di arteri kita. Kemudian selang tadi sudah mulai sulit untuk digulung. Kenapa? Mulai kaku. Bahkan kalau terlalu banyak matahari yang kena ke selang tadi, kita mudah patah. Ya, patahin selangnya itu bisa. Nah, ini yang bisa terjadi di pembuluh darah kita. Namanya pembuluh darah ini mulai pengerasan. Sehingga terbentur sedikit aja tadi, terjadi pecah pembuluh darah. Biasanya kita akan melihat pada orang-orang tua yang mulai kelihatan pembuluh darahnya biru-biru ya, karena orangnya agak kurus gitu, mulai ataupun gemuk saya rasa juga mulai kelihatan ya, pembuluh darah birunya kelihatan, kemudian mulai nanti kelihatan apa? Melebar ungu-ungu begitu ya. Nah, pembuluh darah ada yang pecah. Oke, salah satu yang bisa kita membenahi dari pengerasan ini itu adalah kita melakukan satu pola makan. Ingat pembuluh darah berarti sel. Sel bahannya adalah protein, B kompleks.
vitamin C untuk supaya membentuk kolagen. Ada lapisan pengaman supaya tidak mudah pecah, elastisitasnya. Kemudian salah satu juga bisa membantu mengelastiskan pembuluh darah itu adalah vitamin E. Ya, oke. Jadi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau mencegah timbulnya plak, gaya hidup kita harus diubah. Kurangi makanan-makanan yang berlemak, ya. Kurangi makan-makan gorengan, minyak-minyak. Kurangin pola hidupnya harus mulai diperbaiki. Tidur di bawah jam 11 supaya levernya itu bisa membuang sampah. Jangan sampai sampah-sampah tadi tidak bisa diurai, kemudian terjadilah penyumbatan. Bukan lepas, saya nggak ada masalah dengan kolesterol. Kenapa kok bisa jadi stroke? Kenapa kok jadi? Lihat lagi. Lah kalau itu sampahnya dari sampah protein yang tidak bisa diurai oleh liver, nah Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, kalau bahwa tidak ada jaminan bahwa kolesterol tinggi, tidak tinggi, itu tidak bisa terjadi stroke, tetap bisa terjadi penyumbatan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Tapi kalau karena pola makan kita bisa gunakan omega 3. Ya, omega 3 bisa mencegah timbulnya plak. Tapi ingat, hanya yang dari makanan berminyak atau goreng. Kembali juga, ingat bahwa tubuh atau organ tubuh kita itu seperti mesin. Ada kapasitasnya. Tidak bisa over. Ya, artinya kalau mesin pabrik ini hanya bisa menghasilkan 100, bahan yang kita masukkan hanya bisa 100. Kalau gudang kita punya 200, maka kita butuh 2 hari untuk menghabiskan bahan yang ada di gudang supaya bisa mesin ini dengan maksimal 100-100 tadi. Demikian juga dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi ada batasan, karena itu jangan merasa, oh udah rendah karena obat, maka saya makannya boleh ngawur dikit. Tidak bisa, ya. Tetap ini akan jadi masalah. Oke, mengikis plak, kalau ini sudah ada, bagaimana cara ngilanginnya? Ada yang namanya lecithin, ini yang utama ya, yang ada di produk, dan ada namanya catechin, green tea. Ini yang belum masuk ke Indonesia. Tapi saya konsumsi teh hijau bagus nggak? Bagus Bapak Ibu, tapi problemnya mau berapa banyak kita bisa konsumsi teh hijau. Karena satu green tea yang ada dari Nutrilite, itu setara dengan 25 cangkir teh hijau. Jadi sama dengan 25 cangkir kita konsumsi teh hijau, itu sama dengan cuma satu soft gel. Padahal minimal 3 kali 1 itu kita akan mulai membantu mengikis ini. Tapi ingat, perbaikan dan perusakan ya. Kalau kita sudah perbaiki dari green tea ngikis, tapi terus makannya ngaco, ya ditambahin lagi. Tidurnya nggak benar, ya ditambahin lagi sampah-sampahnya tadi. Nah, yang mudah ini lecithin. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, lecithin ini untuk membersihkan plak itu kurang lebih yang 80% ke atas. Jadi kemudian case-nya adalah sudah dicek 80 ke atas itu ada 3, 96, 97 itu ada 3 juga ya, ada 6 kurang lebih, maaf 5, jadi 2, 90 ke atas, 80 ke atasnya 3, ada 5 saluran pembuluh darah di arteri koroner yang tentunya sebanyak itu persentasenya. Kita gunakan lecithin kurang lebih 30 per hari, ya, dikunyah-kunyah per hari dari pagi, siang, malam, tinggal dibagi-bagi aja sendiri. Makanannya kita ketatkan, tidak ada minyak sama sekali. Mau tumis pun tidak gunakan minyak, ya. Makan daging juga hanya daging yang warna putih, ayam atau ikan laut, tanpa goreng, tanpa air fryer, ya dulu nggak ada air fryer, ya. Jadi hanya bisa sup atau dipepes gitu ya. Nah, tapi ingat tanpa minyak. 9 bulan kemudian, 2 bersih, 3 sisa 60%. Oke, ini adalah yang kita bisa waktu itu hanya menggunakan lecithin karena waktu itu green tea-nya belum masuk. Indonesia pernah masuk green tea, kemudian tidak ada lagi ya. Sekarang moga-moga tahun depan sudah masuk lagi yang green tea ini atau namanya ya green tea ya. Jadi kolesterol balance, CH balance sebenarnya namanya kolesterol balance atau yang isinya green tea. Zat aktif di green tea itu ada banyak. Salah satunya yang namanya catechin dan theaflavin, ini yang berguna untuk membersihkan plak. Nanti ada yang namanya di green trim, ya kalau Bapak Ibu tahu di green trim itu ada nama epigalo, itu juga bahannya dari green tea,
itu untuk membakar lemak, terutama di daerah perut. Kemudian nanti ada namanya kafein, itu dipakai di produk-produk yang tidak masuk juga di Indonesia, XS, energy drink, ya, atau ditambahkan di rhodiola, produk juga ada di Nutria tapi tidak ada di Indonesia, itu menggunakan green tea punya kafein. Oke, kafein itu untuk membantu memacu jantung selama angkanya di bawah 100 sampai 120 mg, lewat dari itu tidak bagus untuk jantung. Jadi di bawah itu 100 sampai 120 mg kafein bagus untuk jantung, lewat dari itu tidak bagus untuk jantung. Kurang lebih berapa? Hanya bisa 2 cangkir kopi kalau kita ambilnya dari kopi, ya. Tapi kopi dan teh ada zat namanya tanin. Nah, tanin ini berbahaya untuk lambung. Oke, kenapa? Karena mengikis yang namanya mukosa lambung yang melindungi lambung dari asam lambung supaya tidak terjadi luka. Oke, ini adalah bagian dari green tea tadi. Jadi penyakit jantung koroner ini ada komplikasi dari arteriosklerosis. Seperti saya katakan tadi, penyumbatannya di arteri di daerah jantung ini yang disebut arteri koronaria itu mulai ada penyumbatan. Karena itu disebutnya jantung koroner, ya. Secara umum penyakit jantung ini dengan berbagai jenisnya, penyakit jantung koroner, nanti jantung ini, jantung itu, nomor 1 pembunuh di Indonesia atau dunia. Oke, ini adalah kalau kita berbicara penyakit jantung. Kemudian gejalanya mulai dari nafas yang berat, berkeringat, mudah lelah, kejang, sakit di daerah dada kiri, tapi kadang-kadang tidak memberikan gejala. Tapi kalau sakit di dada kiri aja belum tentu ya Bapak Ibu ya, karena itu sebaiknya cek ke dokter juga untuk melihat apakah memang sudah ada masalah atau cuma masalah kurang oksigen. Jadi kurang oksigen aja juga di darah itu kalau kita tidak bisa, darah kita tidak bisa mengikat oksigen dengan baik ya, di daerah dada ini juga bisa sakit Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi penyakit jantung koroner ini adalah penyumbatan di arteri koronaria, di mana arteri koronaria itu yang menyuplai ke sel jantung. Oke, nyuplai makanan ke sel jantung. Kalau sel jantung tadi tidak tersuplai makanan dengan baik, maka yang terjadi adalah sel jantung tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak banyak sel-sel yang rusak atau mati. Dengan begitu, maka akan terjadi serangan jantung. Oke. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dengan jantung koroner? Kalau lagi dapat serangan jantung, saya merasa, aduh, ini serangan jantung atau bukan ya? Kok mulai keringat dingin? Kok kemudian mulai sesak nafas? Cepat cari pertolongan, karena kalau masih di golden time, kita masih bisa teriak. Kalau sudah lewat dari itu, kita udah nggak akan bisa keluar suara gitu ya. Kita hanya bisa melihat orang, tapi tidak bisa keluar atau ambruk gitu. Nah, kalau ada orang lain yang jadi masalah, hanya dikatakan angin duduk ya, duduk-duduk udah meninggal, tahu-tahu masuk tempat tidur udah meninggal. Nah, kita bisa memukul di daerah dada kiri. Jadi tangan ini kita genggam seperti ini, kita masih punya tenaga, cepat kita pukul dengan kuat di daerah ini untuk kita melihat sambil mencari pertolongan ya. Untuk apa? Untuk melihat bahwa kita masih bisa bernafas enggak supaya jantung kita berdetak kembali. Oke. Atau kalau kita punya Q10, 3 soft gel, atau nanti kalau sudah ada CH balance 3 soft gel, ini diisap, dikunyah, jadi tidak boleh ditelan. Jadi kalau ini CH balance tentu pahit sekali, pahitnya pahit teh ya. Jadi pahit teh itu Bapak Ibu bisa ngerasain ya. Coba ambil daun teh yang bagus, kemudian kita isap-isap itu pahitnya seperti apa. Nah ini 25 cangkir teh satunya, ini kalau 3 langsung 75 cangkir teh pekat begitu ya, kita isap, ya otomatis tuh pahitnya luar, ya pahitnya teh tapi ya bukan pahitnya obat, jadi sebenarnya masih oke lah karena ada bau tehnya juga. Nah ini diisap pelan-pelan seperti makan permen begitu selama 10 menit, baru kemudian baru bisa minum air putih hangat. Kenapa? Karena kalau ini produk dari Nutrilite, ini bisa lewat kelenjar ludah masuk dalam darah, satnya. Nah, ini bisa sublingual istilahnya. Jadi kalau kita ke dokter ada 3 cara untuk masukkan obat. 1 disuntik, ya lewat pembuluh darah vena kita. 2 lewat infus. 3 sublingual tadi. Oral. 1 oral, ya. Jadi dimakan, lewat pencernaan, masuk dalam darah. Ini obat, ya. Kemudian sublingual, kemudian yang ketiga disuntik atau infus tadi. Oke, itu kita bisa ada 3 cara dengan ini. Dan kemudian
Kalau jantungnya lemah, ini kan kalau serangan jantung ya, ini cuma contoh-contoh aja Bapak Ibu. Kedua adalah bisa menekan di titik nekuan. Ya, nekuan ini kita tekan yang kuat, satu kali tekan yang kuat, kalau kita atau orang yang kita mau bantu itu bisa teriak kesakitan, ya udah golden time-nya lewat sambil mencari pertolongan ya. Karena golden time-nya 5 sampai 10 menit aja Bapak Ibu. Tidak tertolong ya bye-bye ya. Karena orang yang tidak akan bisa punya tenaga lagi. Kalau memang jantungnya lemah, kita bisa konsumsi satu Kalmat, satu Q10, 4 B kompleks, dan satu Rhodiola. Ini yang tidak ada di ISAP. Tapi ini kalau jantungnya lemah gitu ya. Nah, bukan karena pembesaran ya, lemahnya tadi. Jadi ini pompanya aja nih melemah. Tapi bukan jantungnya normal, tidak membesar. Kemudian titik Nekuan, San Injial, ini adalah titik yang bisa membantu untuk orang yang punya masalah dengan jantung koroner, kemudian melakukan penyinaran di punggung belakang, ya, di punggung belakang, kita ancaran ini pusar kita, belakangnya, ya, tembusnya dari pusar tadi, telapak kaki bagian tengah, ini tumit, ini jari, tengahnya, ya, ada yang melekuk ke dalam di telapak kaki kita, itu yang disinar. Tapi kembali untuk sinar, ini harus menggunakan salep khusus ya. Nah, salepnya di mana ya? Sementara saya yang ada salep itu karena ambilnya juga dari Taiwan. Nah, ini adalah cara untuk menangani pada waktu sudah tervonis jantung koroner, kemudian tidak mau masang ring misalnya. Bisa nggak? Bisa. Tapi 3 hal ini dilakukan. 1, pola makan. Kedua, titik akupuntur. Minimal di 3 tempat ini tidak bisa dilepas 24 jam. Gatal, pindahin ke tangan sebelahnya, gatal, pindahin ke tangan sebelahnya. Jadi berapa hari biasanya, kalau 24 jam kan kena air, kena apa pada waktu mandi. Nah, nanti lapisan yang ini plesternya itu membuat rasa gatal ya, seperti kayak alergi begitu ya. Kita lepas, pindahin ke tangan sebelahnya, kemudian uh, tinggal kita plester lagi. Seterusnya seperti itu ya. Tidak bisa dilepas titik akupunturnya, pola makannya harus bagus, kemudian baru nutrisinya. Nah, nutrisinya seperti apa? Apa yang kurang itu yang ditambah. 1, protein, B kompleks, lecitin. Jadi kalau green tea tidak ada, ini salah satu aja, lecitin. Omega 3, kalau memang masih bermasalah dengan kolesterol, garlic, kita bisa nambahkan. Ya, ini yang utama, Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah dengan jantung koroner. Kemudian saya mau minum vitaminnya, tapi saya nggak mau pasang magnetnya atau titik akupunturnya. Tidak bisa. Kalau sudah 80% ke atas, apalagi sudah 90%, sebaiknya pasang ring aja. Oke, kenapa? Karena titik akupuntur ini, terutama di Nekuan ini, akan membantu menjaga emosi Bapak Ibu yang terkena masalah. Ya, emosi seperti apa? Terlalu gembira, terlalu sedih, marah, serangan jantung bisa masuk. Dengan kita memasang titik-titik akupuntur ini untuk mencegah itu tadi. Karena kan kita nggak pernah tahu kapan kita gembira sekali, kapan tahu-tahu kita ada masalah dan marah atau sedih. Nah, inilah yang saya katakan tadi tidak bisa karena apa? Tidak bisa sehari 2 hari. Ini butuh waktu 6 sampai dengan 9 bulan. Jadi tidak mudah Bapak Ibu kalau kita menggunakan nutrisi. Ya, kenapa? Penyakit jantung corona ini sebabnya bukan sehari 2 hari juga Bapak Ibu. 5 sampai dengan 20 tahun pola hidup kita jelek. Bahkan lebih dari 20 tahun kadang-kadang kalau ya kurang-kurang jeleknya dikit-dikit gitu ya. Kalau jeleknya banyak-banyak ya 5 tahun aja kita sudah terjadi penyumbatan. 5 sampai dengan 20 tahun prosesnya. Tentu penyembuhannya tidak bisa sehari 2 hari. Karena itu secara umum dari sisi dokter jantung akan menggunakan pasang ring dulu. Oke, ini untuk apa? Melebarkan tadi. Ya, kalau biayanya bagaimana? Ya, tinggal dihitung aja. Satu ring sekarang berapa? Kalau tidak BPJS ya paling tidak mau 125 atau 150 juta. Ya, kalau dengan nutrisi tinggal dihitung aja berapa. Berapa? Setiap orang beda case-nya. Ya, sama kasusnya, tetapi sumbernya beda karena pola hidupnya, pola makannya ini yang berbeda. Seperti saya katakan tadi, proteinnya harus cukup. Protein Nutrilite itu sebagai suplemen, makanan-makanan dari ikan, laut, atau daging warna putih, terutama ayam isi tanpa kulit, kemudian tidak boleh digoreng,
harus tercukupi berdasarkan berat badan, 1 gram per kilogram berat badan tadi. B kompleksnya sudah tidak bisa 4-6, paling tidak 8 mg per kilogram berat badan. Lecitin paling tidak minimal 30. Ya, ingat ini kan dosis terapi Bapak Ibu ya, jangan ditanyai ke staf nanti, loh ini kemarin dikasih tahu oleh saya bahwa harus konsumsi lecitin 30. Orang sehat suka-suka ya, tetapi kalau orang sakit ada minimalnya kalau kita mau gunakan nutrisi untuk penyembuhan. Kemudian omega 3 juga sama, Bapak Ibu bisa melihat materi-materi sebelumnya, kalau kolesterolnya berapa, harus berapa di materi kolesterol ya. Saya sudah memberikan guidance-nya atau arahnya, kira-kira kalau kolesterol saya 250 berapa omega 3 yang sebaiknya saya konsumsi. Garlic 3 kali 1 aja, karena garlic hanya sebagai suplemen benar-benar, tidak bisa digunakan sebagai dosis terapi. Ini adalah minimal ya yang harus kita konsumsi Bapak Ibu. Terus kapan ECA-nya saya konsumsi, kapan saya konsumsi C, vitamin E? Ya, tergantung kondisi Bapak Ibu. Waduh, Pak, saya stres terus. Ya, ini mau nggak mau kan harus ikut. Kemudian pembuluh darah saya juga jelek, sel darah saya juga nggak bagus, maka saya kan juga harus ikut. Jadi tergantung dari kondisi. Kalsium juga sama. Kalsium, magnesium saya ternyata dari makanan buah-buahan saya kurang kalsiumnya. Ya berarti harus diikutin konsumsi ini. Jadi tidak bisa melepas satu persatu gitu. Jadi semua hanya diikutkan berdasarkan kondisi. Siapa yang tahu? Bapak Ibu. Bagaimana supaya tahu? Ya ini tadi belajar di sini tujuannya mencocokkan. Ingat jangan mencocokkan pada orang lain dulu. Karena orang lain kalau tidak belajar akan kaget lihat jumlah-jumlah vitamin yang harus dikonsumsi. Kemudian tidak dilakukan 100% karena Bapak Ibu tidak mengontrol. Ini yang berbahaya untuk orang tersebut. Sebaiknya tetap berikan pada profesionalnya, dokter yang menangani. Ini yang paling penting gitu ya. Karena orang yang sakit harus ada orang yang membantu dan sabar untuk mengontrolnya. Ya, bagaimana enggak sabar? Sudah dikasih tahu nggak boleh makan gorengan. Ya misalnya pasangan, ya suami yang sakit atau istri yang sakit, yang mau jaga suami atau istri atau orang tua ke anak. Nah, anak yang jaga gitu ya. Sudah nggak dikasih makan gorengan, tapi orang yang sakit masih maksa mau makan gorengan. Bagaimana? Anaknya emosi. Yang sakit emosi lagi. Terus nggak masak magnetnya, serangan jantung masuk Bapak Ibu. Ya, jadi inilah yang saya katakan tadi, kenapa kita harus berhati-hati kalau udah penyakit seperti ini. Kalau memang tidak bisa semuanya, dilakukan terkontrol, sebaiknya berikan pada profesionalnya. Ya, oke. Kalau kasus yang saya ceritakan tadi, 5 pembuluh darahnya di atas 80%, ini karena ada istri, karena kebetulan suami yang kena perokok berat, dari 13 tahun dia merokok, sampai pada waktu itu umur 73, ya, dan artinya 60 tahun merokok ya, dan terjadi penyumbatan seperti itu, rokoknya rokok kretek, satu hari bisa sampai dengan 3 paks. Jadi bukan cuma merokok 1-2 batang ya, satu hari bisa sampai 3 pak rokok kreteknya. Nah, istri dan anak mantunya waktu itu yang mau membantu menyusunkan makanannya, yang memasak makanannya khusus, sehingga terjadi perbaikan. Oke, jadi kembali Bapak Ibu, harus ada kerjasama ya. Kalau udah emosional, udah marah, kemudian udah tidak mau ikutin, sebaiknya ke profesionalnya yaitu dokter jantungnya. Ya, jangan dipaksa, oh bisa dengan nutrisi, tapi orang nggak ngikutin, bahaya. Ini kan urusannya dengan nyawa Bapak Ibu. Nah, olahraga yang teratur ini adalah untuk mengurangi risiko. Kalau kita belum terkena, syukur, dan kita harus menjaga bagaimana supaya sampai usia tua kita, sampai nanti dipanggil, kita tidak sakit. Itu yang paling penting ya. Olahraganya harus teratur. Apakah mau aerobik atau jalan cepat dengan mengayunkan tangan. Nah, saya waktu itu sudah ada sempat berikan titik-titik akupuntur, videonya ya, mungkin nanti bisa diminta ke Pak Sam. Kemudian kontrol berat badan, kalau memang bermasalah dengan berat badan. Kalau merokok berusaha mengurangi sampai berhenti, kita belajar sesuatu yang tidak dari enak tapi dikatakan berbahaya. Ya enak tuh merokok, makan gorengan itu kan enak ya, tapi berbahaya. Kita mulai belajar dengan mengurangi, bukan stop. Kalau memang sudah sakit ya stop ya. Tetapi kalau kita baru belajar untuk mengurangi risiko adalah mengurangi rokok tadi sampai bisa berhenti. Merokok, belajar juga untuk memanajemen stres, selalu konsultasikan dengan dokter Anda, menjaga dengan suplemen yang tepat berdasarkan tadi apa yang kurang itulah yang ditambah ya.
Oke, ini adalah kalau kita berhubungan dengan jantung koroner. Nanti saya akan berikan tips atau melihat apakah organ jantung saya bagus atau enggak. Nah, salah satunya nanti ada olahraganya. Ya, nanti kita coba putarkan. Kemudian penyakit berhubungan dengan pembuluh darah yang lain ini ada stroke. Stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah di daerah otak. Tinggal lihat pembuluh darah itu pecah di mana dan kenanya ke otak bagian mana sehingga fungsinya yang terganggu seperti apa. Karena itu setiap orang kan beda ya. Oh, tangannya bagian kanan sampai ke kaki nggak bisa jalan, suaranya nggak bisa keluar, atau semuanya mati gitu ya, tidak bisa bergerak. Nah, ini adalah tergantung dari kerusakannya. Di sebagian mana dari otak tadi yang rusak karena tidak tersuplai darah. Kenapa? Karena ada yang pecah. Kenapa pecah pembuluh darahnya? Salah satu sebabnya adalah adanya sumbatan. Tapi ingat, stroke juga bisa terjadi karena sel aliran darahnya tidak sampai ke otak. Orang yang hipotensi yang parah, yang anemia yang parah, sel darahnya tidak cukup, sehingga cairan darahnya juga tidak cukup, sehingga tidak bisa nyampe ke otak kita. Sehingga otaknya tidak dapat suplai makanan yang cukup, ini juga akan bisa menjadi stroke juga. Oke, jadi stroke, tersumbatnya pembuluh darah, sampai pecahnya pembuluh darah di otak karena tekanan atau penyempitan. Oke, apa pertolongan pertama orang stroke? Titik paihwe yang di kepala ini. Jadi rambutnya harus dibersihkan dan harus bisa menggunakan magnet yang paling besar. Nggak bisa gunakan magnet yang kecil. Jadi ukurannya diameter yang 5 cm. Sebesar 5 cm ini kita kerok ya, kulit rambutnya dibersihkan. Cara carinya, kita pas foto, lihat ke depan, kemudian telinga bagian belakang, kemudian hidung, ini kita cari garis. Kalau bingung, tinggal pakai kayak bando, Bapak Ibu ya, tinggal pasang bando begini, kemudian tinggal lihat di sini. Lihat di bagian belakang telinga, kemudian harus orang lain ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Kemudian kita tahu, kita tekan akan ada rasa ngilu, tapi kalau udah orangnya nggak sadar ya kita mengira-ngira aja. Dan dari pusatnya ini, kita gunting rambutnya sediameter kurang lebih 5 cm. Ya. Nah, ini adalah titik paihwe dengan ukuran magnet yang paling besar. Tidak bisa gunakan yang kecil kalau itu baru serangan stroke dan orangnya sudah tidak sadar. Apakah itu mati separuh, ya, apakah itu baru serangan stroke. Silakan sambil mau dibawa ke dokter, tapi minta izin untuk memasang di daerah ini satu. Itu aja yang bisa dilakukan dulu. Berapa lama? Nah, satu adalah kalau masih baru, ini akan kelihatan lebih cepat. Karena apa? Waktunya itu kurang lebih 50% dari dia kena. Misalnya, ini baru pasang magnetnya itu setelah 6 jam dia stroke. Ya, kurang lebih 3 jam dia akan mulai terlihat sadar. Kalau 12 jam ya 6. Wah, ini stroke-nya udah lama, 6 bulan. Ya, tangannya masih nggak bisa gerak dengan baik. Ya, minimal 3 bulan pasang magnetnya ini. Dan kalau sudah sadar, orang tadi karena magnet ini membantu untuk membuat sadar tadi, tidak boleh dilepas selama 7 hari. 7 kali 24 jam ini harus terus di atas kepala kita. Oh, nanti gatal, saya nggak keramas, nggak apa. Ya 7 hari nggak keramas kan nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting sehat. Ya, setelah itu kan kita bisa keramas lagi. Nah, ini adalah pertolongan pertama pada orang stroke. Jadi bukan vitamin, tetapi adalah titik akupuntur ini. Kemudian kedua, bisa mengeluarkan darah. Kalau ini tekanan darahnya masih tinggi, bisa keluarkan darah 10 jari. Nah, bagaimana caranya? Tidak boleh ini ditekan, ya. Banyak dokter akan tidak menyarankan untuk dikeluarkan darah ini. Kenapa? Karena salah caranya. Karena itu dokter bilang, wah makin parah nih pasien saya gara-gara tadi ditusuk. Kalau saya analogikan, tekan atau mengeluarkan darah ini ada, kalau saya analogikan, Bapak Ibu punya balon, ditiup yang kuat, udah kenceng sekali ini, kemudian ambil jarum, ditusuk, maka balonnya akan meletus. Ini bahayanya, tekanan darah tinggi, kemudian ditusuk jarinya tadi, makin parah, ya, pecahnya pembuluh darah tadi. Nah, bagaimana cara menusuknya? Balon yang tadi yang kuat, anginnya ini tadi, harus ditusuk pelan-pelan, jarumnya masuk, tetapi tidak meletus. Sehingga nanti pada waktu jarum itu diangkat, anginnya keluar pelan-pelan. Artinya tekanan darah kita akan turun pelan-pelan. Karena itu pada waktu menusuk, tidak boleh ini ditekan. Jadi
Kalau paling gampang sekarang kan ada tuh tusuk untuk ambil darah diabetes atau mau cek kolesterol ya, tinggal cetek cetek begitu aja. Oh nggak keluar ya, jangan nggak keluar di begini kan, nggak boleh juga, biarnya nggak keluar ya nggak apa-apa. Yang penting 10-10 yang tertusuk selesai. Ya, tapi dibersihkan dulu. Tapi kalau gunakan jarum, ya kita bersihkan dulu dengan alkohol, kemudian kita tusuk pelan-pelan. Ya, tidak boleh dipaksa keluar darahnya, tidak boleh ditekan kemudian baru ditusuk seperti kita mau ambil darah untuk cek tadi itu nggak boleh. Tetapi ini hanya di seperti ini biasa, kemudian baru kita tusuk. Kalaupun pegang, pegang yang halus. Ini ya kalau kita mau keluarkan darah di 10 jari, ya. Pasang magnet di titik Heku, Tacoy, Nekuan, Sanicho, Cusanli, ini adalah di luar yang ini. Ini boleh gunakan magnet-magnet yang kecil. Oke, kemudian sinar infra ini setelah berapa istilahnya besoknya atau setelah pemasang magnet, misalnya ini setelah stroke yang pertama gitu ya. Setelah itu untuk proses terapinya kita bisa lakukan dan inframerah ini, kemudian nutrisinya mengikuti kondisi kesehatan dan penyebabnya. Apa yang menyebabkan orang di stroke? Oh, penyumbatan misalnya, pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah karena ada sumbatan, pecahnya pembuluh darah karena mengerasan pembuluh darah, kan beda Bapak Ibu suplemennya ya. Ini titik Paihwe, titik Nekuan, titik Saninjiao, titik Heku, kemudian Tacui, Cusanli. Oke, ini ada titik-titiknya. Magnetnya ini ukurannya yang ini berdasarkan diameter ya. Diameter 20,3 ini dari diameternya 2 cm, 28,3 dari diameternya 2,8 cm, 50,3 diameternya ini 5 cm. Oke, ini beda ukuran, ini ada beda diameternya saja. Ini cuma contoh tanggal 20 bulan 9 tahun 2017 di foto ini jantungnya membesar. Ini yang dikatakan jantung membengkak tadi. Kemudian foto lagi 6 November, kurang lebih 1,5 bulan ya, 2017, jantungnya menuju ke normal. Ini kebetulan laki-laki, stroke di saat umur di bawah 40 tahun, ke dokter untuk lakukan terapi, pengobatan, tapi juga melakukan pemasang titik akupuntur dan mengkonsumsi Q10, karena tahu jantungnya ada pembesaran juga selain stroke-nya, jadi selain pecahan pembuluh darah. Padahal umurnya masih di bawah 40 tahun. Ya, waktu tahun 2017 ini. Umurnya belum 40, masih 35 atau 36 begitu. Nah, laki-laki dengan pola makan sebelumnya jelek, tidak pernah olahraga. Nah, sekarang rajin ya. Bapak Ibu habis terkena ini, dia bisa sembuh, ya dia rajin olahraganya sampai hari ini ya. Makanannya dijaga sekali. Di TikTok saya ada linknya, itu udah Meblomo. Di situ baru ada 6 atau 7 video yang untuk olahraga dan titik di akupunturnya ya. Tapi di Healthy Lifestyle di YouTube ini Bapak Ibu bisa melihat ringkasan-ringkasan materi saya, ada 26, kalau nggak salah sekitar 23 atau lebih ya, 23 topik yang ringkasan-ringkasan materi saya, hanya 3 sampai 5 menit. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya akan coba tunjukkan satu olahraga ya, yang seperti saya katakan tadi. Oke, kita coba lihat. Sebentar, saya coba cari ya.
Bisa. Oke, Bapak Ibu, ini ada ini tadi adalah olahraga. Kalau bisa dilakukan satu set tadi, 10 kali naik turun, istirahat 15 detik, kemudian dilakukan lagi 8 kali, istirahat 15 detik, lakukan lagi naik turun 6 kali, itu satu set, satu kali. Kalau bisa satu kali aja, dari kerja jantung Bapak Ibu bagus. Ya, nah ini adalah untuk melihat kerja jantung kita ini masih dalam kondisi yang bagus atau enggak. Salah satu caranya adalah dengan cara seperti ini. Oke.